Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang kita mau jawab lagi nih komenan-komenan dari video saya sebelumnya yang waktu itu sempat buat video tentang Terios ini ya. Jadi kita akan ngejawab lagi nih. Ada 3 kekurangan dari Terios ini nih yang dibalas oleh sahabat Moriski. Terima kasih atas komentarnya. Yang pertama itu limbung versus expander atau XL7. Kalau limbung, saya rasa memang ya mobil ini limbung, teman-teman. Mungkin karena ground clearance-nya ya. Tapi ada juga yang bilang itu bukan ground clearance, Bang. Tapi itu adalah settingan suspensinya. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Karena memang suspensi dari Terios Rush itu nggak senyaman di expander, teman-teman. Nah, itu juga XL7 juga seperti itu. Dia lebih enak katanya di XL7. Terus keras bantingannya. Kalau bantingannya keras, kalau saya rasa pribadi ya, itu nggak terlalu, teman-teman. Jadi biasa aja, mungkin karena saya belum menggunakan mobil-mobil yang nyaman ya. Saya sebelumnya menggunakan Segra, Brio, terus Ford Fiesta. Nah, Ford Fiesta itu yang baru saya akui, teman-teman, untuk suspensinya enak, nyaman. Nah, kalau untuk XL7 Expander, menurut saya pernah sih naik, tapi biasa aja sih, nggak terlalu nyaman. Terus juga untuk handlingnya itu masih enak Ford Fiesta ya, karena kan dia rendah ya. Beda kalau misalnya mobil-mobil tinggi itu sebenarnya masih kurang enak kalau menurut saya, teman-teman. Terus kabin berisik, road noise masuk versus expander. Road noise mungkin ya bisa jadi ya, teman-teman ya, tapi juga nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu beda jauh, teman-teman, kalau saya bandingkan tuh tenaga lemot. Tenaga lemot. Nah, ini tenaga lemot ini nggak bisa berekspektasi banyak, teman-teman, soal tenaga di Terios ini, karena emang mesin 2 NRVA-nya ini hanya 104 PS, sedangkan di Expander itu 105 PS. Torsinya juga ini cuma di kurang lebih ya, kalau saya salah koreksi, 136 Nm, sedangkan di Expander itu 141 Nm. Jadi dari data pun dia lebih lemot, teman-teman ya, lebih lemot dibandingkan Expander sama XL7. Saya belum baca datanya tuh. Kabin sempit versus expander kabin. Ya, mungkin kabin mungkin ya agak sempit lah ya. Terus konsumsi BBM berapa per liter ya sama R3 boros mana? Nah, kebenaran saya belum pakai R3 untuk konsumsi BBM-nya. Jadi di sini saya jelaskan ya, teman-teman. Konsumsi BBM dari Terios yang kita gunakan ini Matic ya. Matic 1500 cc, konsumsi BBM-nya saya bilang cukup boros, teman-teman. Dia ini hanya di 9,5 km per liter. Nih, saya tunjukin ya, untuk konsumsi bahan bakarnya yang ada di MID, teman-teman. Nih, kita lihat. Nih, 9,3 km per liter, teman-teman. Jadi, kalau mau dikatakan hemat, itu bohong, teman-teman. Nggak sampai 10 km per liter dengan mesin 1500 cc-nya. Nggak tahu kenapa ya ada yang dapat di 10 km per liter, atau juga mungkin kaki saya yang belum sekolah nih untuk bawa mobil-mobil kayak gini, karena saya sudah menggunakan berbagai macam cara, tapi ya masih aja tetap di 9,3, 9,5, bahkan dulu pernah sempat di 8,9, teman-teman. Jadi kalau untuk keiritan nggak usah ambil irit nih, untuk ini untuk mobil 1500 cc. Kalau mau irit paling LCGC, kalau nggak mobil listrik sekalian. Terus ada lagi nih, kaca film berapa persen, Bang? Nah, ini kaca filmnya, teman-teman, emang terang ya. Nih, terang. Ini kelihatan nih, kalau aslinya agak sedikit kelihatan, tapi nggak terang banget nih. Nih, kaca filmnya. Ini masih bawaan dari dealer, teman-teman. Nih, kaca filmnya ini nih, CPF1. Untuk persenannya nggak tahu ya. Emang ada sih di bukunya itu, tapi nggak ada keterangan berapa persen. Nah, tapi teman-teman, kaca film yang ini saya seneng nih. Baik malam siang itu oke, teman-teman. Malam dia cerah tetap, karena ada orang yang mau gelap biar nggak kelihatan nih dari luar. Nih, kalau ini dalam nggak kelihatan, teman-teman ya. Nih, nggak kelihatan nih, padahal ada orang nih di dalam, nggak kelihatan, teman-teman ya. Tapi dari dalam masih kelihatan, teman-teman. Tuh, lihat. Nah, masih cerah kan? Tapi kalau dari luar gelap. Saya nggak tahu ukurannya berapa, teman-teman ya. Yang jelas mereknya itu, saya bukan promosi, tapi saya senang dengan ukuran yang
dipasang di Terios ini teman-teman untuk kaca filmnya. Nah terus ada lagi nih yang berkomentar nih, kalau mobil gunung gini jangan dirasain kenyamanan, dinikmati jalanannya yang naik turun atau enggak rata ya gitu teman-teman. Jadi kalau mobil kayak gini jangan dirasain nyamannya, dirasainnya pas waktu naik turun gunung. Meskipun kita belum pernah naik turun gunung ya teman-teman mobil ini. Memang dulu pas waktu mau beli kita mikirnya ke sana tuh biar lebih enak nih keluar kota, biar menanjak enak. Tapi pada kenyataannya sekarang mobil ini belum pernah keluar kota teman-teman, naik tol aja belum, 100 km per jam pun belum kita geber teman-teman ya. Ini sudah di 1,5 tahun belum masuk tol. Benar, mobil ini belum pernah masuk tol teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tinggal di daerah yang terjal ya, terus datarannya tinggi, bolehlah kalau mau pakai mobil ini. Tapi kalau misalnya hanya untuk dalam kota teman-teman, ini sudah kita rasakan untuk dalam kota saja itu boros teman-teman ya, terlalu mahal untuk dalam kota. Mending ambil city car atau mobil-mobil listrik ya, yang bisa lebih hemat teman-teman. Nah terus ada lagi nih yang berkomentar, Gufronev Fendi. Alhamdulillah sudah ada di garasi, lebih enak dari mobilioku, hehe. Iya sih limbung. Terus jalanan di Konoha sering beton, ditimpa beton akhirnya tinggi, lewati selisih jarak 2 beton masih aman. Bawa mobilio baru langsung pecah bumper. Nah jadi kalau untuk memang teman-teman bener, kalau misalnya untuk ngelewatin jalan-jalan misalnya perbedaan antara jalan satu dan jalan dua yang berbeda teman-teman ya, mobil ini good banget teman-teman. Karena kemarin itu saya sempat ada pengalaman ya, pas waktu masuk Indomaret kan di jalanannya itu atasnya cor ya, di bawahnya langsung turun teman-teman. Nah di situ saya khawatir itu kepentok nih, kepentok teman-teman, bahaya kan. Aku takutnya di sininya kepentok nih, kepentok, takutnya di sini kepentok dan pecah. Ternyata aman teman-teman, karena mungkin ya dia ini tinggi ya. Untuk bumper nih alhamdulillah ya, bumper depan ini belum pernah lecet teman-teman, belum pernah kepentok ya, karena itu tadi, karena dia posisinya tinggi. Jadi itu salah satu kelebihan mobil yang berground clearance yang tinggi teman-teman. Terus lagi ada balasan nih. Kalau kemarin kan saya juga bahas nih, ada yang bilang bahwa fog lampnya ini terlalu tinggi jadi buat silau teman-teman. Nah terus dibalas lagi oleh salah satu komentator ya, justru fog lamp yang tinggi tidak akan bikin silau karena posisi sinar menunduk, kecuali sengaja posisi sinarnya dinaikkan. Ini posisinya masih standar teman-teman, masih standar ya, belum saya oprek-oprek. Nggak tahu nih kalau sinarnya kira-kira mengganggu atau enggak ya, saya belum tahu. Tapi sama ini belum ada yang komplain sih. Saya juga kalau lihatnya dari luar itu enggak tinggi-tinggi banget teman-teman ya. Bener sih yang kata si Jacob ini. Nih ada satu pertanyaan ya teman-teman ya, Daihatsu kenapa enggak rebranding logo sih? Gue nggak ada masalah sama merek Daihatsu, cuma logonya itu loh, gue yakin kalau ganti logo bakal lebih oke. Ayolah Daihatsu, berani ambil resiko dong. Gue debat sama ortu, menurut gue Terios R lebih oke dari tampilan sama fitur, ada kamera depan and wireless charger. Tapi ortu milih Rush cuma karena brand. Aduh. Jadi benar teman-teman ya, untuk brand itu sangat mempengaruhi pasar teman-teman. Dimana bisa dilihat ya, penjualanan dari Terios itu kalah dibandingkan dengan penjualanan Rush teman-teman. Ya itulah tadi, itu adalah image branding yang mengalahkan teman-teman ya. Orang Indonesia tahu sendiri, dia memikirkan harga jual kembali teman-teman. Berbeda dengan mungkin negara-negara lain ya. Ya kalau kita ini kebanyakan memikirkan harga jual nanti nih gimana nih. Nah kalau menurut saya, kalau misalnya masih sesama Astra ya, kayak Daihatsu sama Toyota itu masih oke lah, nggak jatuh-jatuh banget sih kalau Daihatsu. Ini juga kalau barunya ini lebih mahal dibandingkan Rush GR Sport teman-teman ya. Kalau di sini 330, sedangkan di Rush GR Sport itu 327. Malahan ini lebih mahal 3 juta dibandingkan Toyota Rush. Ya mungkin bapaknya tadi yang memilih untuk Rush, dia oh ini Toyota nih, biar image-nya mahal gitu kan, mungkin kayak gitu ya kali ya. Sedangkan Daihatsu nih, oh gimana gitu. Tapi padahal kan ini tipe paling tinggi nih untuk di Daihatsu. Oke selanjutnya, yang katanya Terios Rush itu sama, tapi servis di Auto 2000 ya harus Rush, Terios nggak bisa. Nah itu sama juga teman-teman, Rush juga nggak bisa servis di Daihatsu, itu jawabannya. Terus selanjutnya, punya duit 300 jutaan, banyak banget maunya. Kalau mau enak keluarin aja 1 M, pasti dapat lebih. Bacot aja. Nah, ya bener juga sih, 300 jutaan mau banyak ini. Tapi bener juga nih teman-teman, karena sekarang mobil-mobil yang masuk ke Indonesia itu canggih-canggih ya. Jangan salah teman-teman, seperti BYD, terus mobil-mobil Cina lain itu canggih-canggih. Apalagi BYD mengeluarkan Atto One teman-teman ya. Atto One dengan harga 200 jutaan, fiturnya lebih hebat, lebih canggih dibanding ini teman-teman. Saya juga kepikiran tuh mau ganti ini.
karena kesanggihannya wah, kalau untuk canggih ya, kita nggak tahu nanti durabilitasnya gimana. Terus ada lagi nih yang bertanya, jok baris ketiganya sempit banget nggak Om? Saya coba ya, jok baris ketiganya. Oke, ini kita tes ya. Sebenarnya di belakang ini banyak banget barang teman-teman. Jadi, tapi untuk membuktikan ya teman-teman, untuk membuktikan kalau misalnya, untuk membuktikan kira-kira di baris ketiga itu sempit atau enggak, kita ini nih, kita buka satu nih, buka satu ya teman-teman. Tapi harap maklum ya, karena di dalam ini banyak banget barang ya. Itu salah satu kelebihan mobil 7 seater teman-teman. Baris ketiganya kita masih bisa simpan barang kalau misalnya pas lagi nggak banyak bawa penumpang. Sekarang kita lipat dulu untuk joknya. Oke, nah sekarang saya akan masuk dan duduk di baris ketiga. Nah ini kebenaran ya, lagi banyak barang, jadi saya buka satu aja ya. Nah inilah posisi saya duduk di baris ketiga teman-teman. Dapat juga headrest, tapi nggak dapat AC ya, AC-nya hanya di baris kedua. Tapi untuk AC dia juga nyampe sih ke belakang anginnya. Nah ini pada saat kursinya ditutup nih. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau dengan tinggi 173 duduk di Terios atau ras ya, nih seperti inilah, masih aman, masih oke. Nah enaknya dapat ini teman, ada speaker dan juga power outlet. Untuk kaki ini seperti ini nih, bisa ya, lihat ya, nih kaki saya nih ya, dengan tinggi 173 mungkin tidak disarankan teman-teman untuk duduk di sini. Tapi kalau anak kecil oke. Tapi kalau untuk travel mau nggak mau muat teman-teman, mau nggak mau ya nyaman, karena kan travel tujuannya untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari kenyamanan. Jadi kalau untuk travel oke banget nih, baris ketiga masih oke untuk diduduki oleh orang dewasa sekalipun, meskipun nggak nyaman. Nah terus ada lagi nih yang bertanya, bagi saya cuma dua utama yang penting di mobil ini, RWD dan untuk Matic itu AT. Kalau dua ini dihilangkan, bagi saya mobil ini udah masuk ke mobil fase mobil sayur, nggak badak lagi. Kalau fitur-fitur lainnya yang ada bagus, nggak ada, nggak masalah ya. Yang penting mobil itu keamanan, kekuatan, ketangguhan, dan ground clearance. Kalau kenyamanan itu tengah-tengah aja. Nah jadi si Nosik, nah ini dia mengutamakan mobil ini karena RWD dan juga transmisinya AT. Benar teman-teman. Saya juga awalnya memilih mobil ini karena dia berpenggerak belakang dan juga transmisinya AT. Jadi itulah salah satu pertimbangan waktu sebelum membeli Terios ini teman-teman ya. Dia berpenggerak belakang, terus transmisinya AT. Ada lagi nih yang bertanya, Denis, untuk gue setir nggak teleskopik, kursi maju setir pas pedal kedekatan, kursi mundur pedal kejauhan, pokoknya posisi nyetir nggak agak enak, nggak jadi gua beli. Kalau limbung mau nggak maklum, ground clearance-nya 220. Kalau untuk posisi mengemudi teman-teman, memang dia ini nggak ada teleskopik ya teman-teman ya, untuk setirnya nggak ada teleskopik. Memang kalau menurut saya itu kurang pas ya teman-teman. Tinggi saya 173 juga, nyetirnya nih kayak gini nih. Ya mau nggak mau kita harus nyaman-nyamanin teman-teman. Meskipun lebih enaknya lagi dia harusnya udah ada teleskopik juga, apalagi harganya ini kan 300 jutaan ya, harusnya sudah ada. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah komen ya, sudah kita diskusi, membuat obrolan ya, terima kasih juga. Mungkin teman-teman, mungkin masih ada yang mau dipertanyakan atau dikomentari, nggak apa-apa teman-teman ya, nanti kita jawab interaksi melalui video lagi teman-teman. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab video-video tersebut menggunakan video ya, meskipun ada juga beberapa yang saya jawab di komentar. Terima kasih ya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.